Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Fakasbet TV. Semoga saudara-saudara tetap sehat dan selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini Fakasbet TV akan ngobrol-ngobrol mengenai tentang virus corona COVID-19 dengan dihadirkan Ketua Satgas Provinsi Banten Bapak Abdul Malik selaku Satgas COVID-19 di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, dan khususnya untuk Kecamatan Pulau Ampel, biasanya Desa Margasari. Oke, ini beliau sudah ada di samping kita, dan jangan lupa di subscribe channel Fakasbet TV dan like, tonton, share, and subscribe. Oke, kita langsung saja. Malam ini kita sudah hadirkan Bapak Abdul Malik selaku Satgas COVID-19. Mungkin kita akan berbincang-bincang mengenai COVID-19 khususnya di Kecamatan Pulau Ampel. Oke, assalamualaikum Bapak Abdul Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Bapak perjalanan dari sini ke kantor Fakasbet ini berapa jam? 2 jam setengah. Puter masalahnya dari Don 2 jam setengah. Tidak macet Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Jalan khususnya jalan Bojonegara Pulau Ampel tidak ada kemacetan. Biasanya macet karena di situ di daerah Banten khususnya ada banyak sekali proyek-proyek dunia industri, dan di Banten itu terkenal banyak industrinya. Oke, langsung saja kita tanyakan tentang virus corona ini Pak. Siap. Di daerah Kecamatan Pulau Ampel itu ada berapa desa? Kecamatan Pulau Ampel itu ada 9 desa. 9 desa. Itu mencakup desa apa saja itu? Sama ada desa Margasari, Island, desa Banyuwangi, desa Argawana, Pulau Panjang, Pulau Ampel, Sumeranja, Mangun Reja, Kedung Soga, dan Salira Indah. 9 desa. 9. Dari 9 desa itu saya mendapat berita karena di desa Pulau Ampel, kampungnya kampung Candi, sudah viral di media sosial bahwa sudah banyak yang terpapar virus corona. Apa betul itu Pak? Oh, kayaknya ya itu betul. Karena kemarin juga pantauan kami dari Satgas Kecamatan Pulau Ampel di Desa Pulau Ampel, khususnya di Desa Candi itu ada portal pintu masuk di kampung tersebut, dan itu menandakan bahwa memang di kampung itu sudah banyak yang terpapar COVID. Tapi itu benar-benar COVID apa gejala-gejala penyakit? Karena kebanyakan yang itu lansia, apa itu terpapar atau cuma penyakit biasa? Ya, kalau dari sisi medis sekarang ini memang semuanya yang kemarin itu menyatakan COVID, ya kalau dari sisi medis itu COVID. Makanya karena ada hasil PCR-nya menunjukkan bahwa itu terpapar COVID-19. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di daerah Pulau Ampel sudah zona hijau. Alhamdulillah. Tapi kita tetap waspada saja Pak. Dan sedang viral-viralnya terkhusus untuk Kecamatan Pulau Ampel dan mungkin Kecamatan Bojonegara dan sekitarnya sedang viral dengan adanya kepala desa
dan waktunya itu diundur-undur. Kenapa itu Pak? Ya, jadi gini ya, pertama memang pertimbangannya adalah pertimbangan kesehatan. Jadi itu instruksi dari Mendagri juga untuk pemerintah pusat ya. Dari pemerintah pusat menginstruksikan bahwa karena kondisi kita sekarang ini Indonesia masih kasus COVID ini masih terus melonjak, ya kita sudah ada agenda Dinkades yang ada di Kabupaten Serang, khususnya di yang semula diadakan 11 Juli kemarin mundur menjadi tanggal 8 kemarin, dan sekarang ditunda dengan waktu yang tidak ditentukan. Tapi juga ini masih dibahas di tingkat pemerintah kabupaten, di panitia kabupaten. Kalau kasus COVID ini terus berangsur membaik, ya besok juga bisa dilaksanakan. Karena tahapan Dinkades itu sudah selesai, dan tinggal pelaksanaan. Jadi kita tunggu saja sama-sama. Kita tunggu saja pemirsa, karena viewer kita tuh menanyakan seperti itu Pak. Jadi kenapa kepala desa diundur dan kenapa pemilihan pilgub seperti pemilihan bupati dilaksanakan? Kenapa pemilihan kepala desa diundur-undur? Iya, jadi tadi itu pertimbangannya adalah pertimbangan kesehatan. Demi kesehatan masyarakat, kesehatan kita bersama, untuk menghindari penularan COVID-19 ini dan menghindari kerumunan, makanya agenda itu diundur. Memang sebagian masyarakat juga banyak yang mempertanyakan. Tapi salah, pilkada kemarin juga di Kabupaten Serang itu kan sempat diundur juga. Ini memang ada sedikit kekurang puasan juga terhadap sebagian masyarakat karena ketidakpastian waktunya ini. Mestinya ketika diundur itu ada kepastian tanggal berapa juga bisa. Karena sebenarnya secara prinsip ini bisa kita laksanakan, bisa dilakukan. Tinggal bagaimana kita mengatur progresnya saja. Jadi mengatur teknisnya saja. Yang biasanya dipusatkan di satu tempat, kita bisa siasati dengan cara-cara biar masyarakat ini tidak berkerumun seperti itu. Karena tidak berkerumun itu jadi menghindari dari terpaparnya virus corona. Dan satu pertanyaan lagi dari tim Fakasba, dari Bapak Agus Hendri menanyakan apakah di Kecamatan Pulau Ampel itu wajib vaksin atau tidak. Kalau bicara vaksinasi itu kan jelas di Undang-Undang Kesehatan itu kan masyarakat berhak untuk ini. Tidak ada yang menyatakan masyarakat itu harus wajib untuk vaksinasi. Apalagi ada yang banyak yang mengatakan bahwa vaksinasi itu syarat mutlak untuk masuk ini masuk itu vaksin. Karena kita tidak punya hak untuk menolak. Jadi itu sudah jelas dari pertanyaan Bapak Sendiri sudah dijawab oleh Bapak Malik sebagai Satgas COVID-19 khususnya di Kecamatan Pulau Ampel. Jadi di Kecamatan Pulau Ampel itu tidak wajib vaksin. Jadi sudah jelas ya tidak wajib. Ya kalau misalkan mau vaksin ya monggo silakan, kalau tidak ya tak masalah. Tapi yang jelas begini, artinya kita sebagai warga negara yang baik, karena ini adalah bagian dari ikhtiar, bagian dari upaya pemerintah dalam hal penanganan COVID-19 untuk bagaimana masyarakat kita biar sehat. Upaya-upaya pemerintah ini juga harus kita dukung. Bukan berarti kita anti vaksinasi, bukan.
ini tetap upaya-upaya ikhtiar dari pemerintah baik pusat sampai ke tingkat desa, kita tetap dukung yang divaksin sudah. Dan tapi saya anti vaksin karena saya sendiri juga masuk di Satgas COVID-19 dan saya juga peduli dengan pandemi ini, bagaimana kita berupaya bersama-sama berjuang agar pandemi ini cepat berakhir, agar Indonesia ini kembali sehat dan ekonomi juga menjadi tumbuh. Dan satu pertanyaan lagi nih Bapak Malik dari grup kuliner Cilegon. Beliau ini dari grup dagang, jadi mungkin ya itu punya grup dagang. Dia menanyakan apa bisa, kalau misalkan jadi intinya gini, apa bisa diringankan, kan mungkin prokes kemarin jadi pemerintah khususnya di Cilegon ya, mungkin di Ampel tidak ada, jadi perdagangan itu dibatasi. Apa tidak ada yang dirugikan? Pasti ada yang dirugikan. Oh pastilah. Jadi yang terdampak khususnya pedagang-pedagang kecil ya, pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang yang di jalan-jalan itu dengan kebijakan pemerintah sekarang yang memperpanjang PPKM ini, dampaknya jelas banyak, bukan hanya kepada pedagang juga, bahkan pedagang-pedagang besar juga terkena dampak, apalagi pengusaha-pengusaha warung makan, banyaklah dampak. Karena apa boleh buat, karena ini kan bagian tadi itu ya, bagian dari ikhtiar kita, upaya kita. Karena ketika pemerintah ini mengambil kebijakan, saya yakin sudah dikaji secara mendalam. Jadi bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya. Yang terpenting kan sekarang ini kan bagaimana kita mengutamakan masyarakat ini untuk sehat. Ketika kita sudah sehat, kita bisa beraktivitas dengan bebas, bisa bekerja lagi, bisa usaha lagi, bisa dagang lagi. Nah, ketika kondisinya tidak sehat kan kita tidak bisa kemana-mana. Jadi kesehatan intinya juga pemerintah juga ikut merasakan dengan dampak virus corona ini, dan pemerintah juga sangat tahu betul dengan apa yang terjadi saat ini, karena kan sedang banyak marak-marak viralnya di media sosial. Dampaknya itu merugikan untuk warga-warga kecil, khususnya seperti pedagang kaki lima, seperti warung-warung, warung makan segala. Jadi itu yang bisa Fakasba berikan. Mungkin lain waktu Fakasba TV akan menghadirkan lagi dengan bersama Bapak Malik lagi, dan dalam segmen membahas tentang virus corona. Dan mungkin ada pesan-pesan dan kesan untuk warga Kecamatan Pulau Ampel khususnya, dan umumnya untuk warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Pak Bintari Gerung, host dari Fakasba TV. Pemirsa Fakasba TV dimanapun Anda berada di seluruh tanah, saya hanya berpesan, di masa pandemi ini mari kita saling menjaga pola hidup terutama istirahat yang cukup, asupan gizi yang cukup, dan jangan lupa olahraga. Karena virus ini sebenarnya dari dulu, menurut yang literatur yang saya baca, sebenarnya virus ini virus tidak mematikan sebenarnya, cuman memang di framing begitu menakutkan.
karena virus flu, virus demam dari dulu yang enggak. Yang penting kita menjaga kondisi badan biar sehat, istirahat yang cukup, ini vitamin yang cukup, dan patuhi protokol kesehatan. Dan upaya-upaya pemerintah untuk memulihkan dari jeratan virus ini juga harus kita dukung sepenuhnya. Jangan menganggap remeh, yang jelas seperti itu. Dari kerumunan, dan sesuai anjuran dari pemerintah kita harus laksanakan, karena ini sebagai ikhtiar kita bersama agar Indonesia ini kembali sehat, kita bisa beraktivitas dengan bebas, silaturahmi secara bebas kayak seperti ini. Ini sudah masuk tahun kedua kalau ini terlalu berlarut-larut, kasihan juga ini. Kita dukung penuh upaya-upaya pemerintah, dan kita sebagai masyarakat juga harus saling sadar mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah kita agar kita kembali sehat semua. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bapak kembali selaku Satgas COVID-19 Kecamatan Pulau Ampel. Dan saya titip pesan untuk para pemirsa Fakasbet TV di mana Anda berada. Kita hanya manusia biasa, dan ajal mungkin kematian dan takdir hanya Allah yang tahu. Dengan sekarang dengan virus corona ini kita cukup tahu, dan kita juga harus menjaga pola kesehatan kita dan selalu menjaga protokol kesehatan. Mungkin dari saya Mr. Green, saya selaku pembawa acara dengan Fakasbet TV, saya mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa tonton channel Fakasbet TV, dan jangan lupa di subscribe, karena di dalam Fakasbet TV mengandung channel-channel yang bermakna, bermanfaat bagi semua. Saya Mr. Gerung mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.